Pernah nggak sih kepikiran, gue baru bakal mulai investasi kalau udah punya duit banyak? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat kenapa justru pemikiran kayak gitu bisa jadi musuh terbesar buat masa depan finansial kamu. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini langsung ke intinya banget. Kalimat di slide ini tuh kayak tamparan realita buat kita semua. Kita sering banget sibuk nungguin momen yang pas, modal yang sempurna, padahal aset kita yang paling nggak bisa dibeli lagi, yaitu waktu, itu jalan terus. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Jebakan nunggu modal gede. Yuk kita kupas tuntas mindset yang kayaknya umum banget tapi aduh, bahaya banget ternyata. Ini dia nih biang keroknya. Jadi masalah utamanya itu bukan soal duitnya kurang, tapi soal keyakinan yang salah. Keyakinan kalau kita tuh butuh puluhan atau ratusan juta buat mulai. Mindset inilah yang bikin kita bilang, ah ntar aja deh. Oke, terus? Emangnya kenapa kalau kita nunda-nunda terus? Apa ruginya? Di bagian kedua ini, kita bakal lihat seberapa mahal harga dari sebuah penundaan. Siap-siap ya, ini mungkin agak bikin deg-degan. Coba deh dengerin ini. Kedengeran familiar nggak? Ntar deh nunggu gaji naik. Atau nunggu dapat bonus gede dulu. Atau ini nih yang paling sering. Semangat banget di awal, sebulan 2 bulan udah loyo. Ngaku deh, kita semua pernah kan di posisi ini? Terus apa akibatnya? Wah, ini dia nih dampak buruknya. Pertama, kamu kehilangan kekuatan sihir dari yang namanya compounding interest. Itu loh, pas bunga dari investasi kamu ngasilin bunga lagi. Kalau itu hilang, ya aset kamu tumbuhnya bakal lemot banget kayak siput. Akhirnya muncul deh tuh perasaan, kok gue ketinggalan banget ya sama teman-teman? Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini dia formula kemenangannya. Inti dari semua pembahasan kita ada di sini. Coba deh, kita geser sedikit cara pandang kita. Anggap aja investasi itu bukan lari sprint, tapi maraton. Yang penting itu bukan seberapa kenceng kamu lari di awal, tapi seberapa lama kamu bisa terus lari di lintasan. Ini soal ngebangun kebiasaan, bukan soal adu gede-gedean modal. Analogi ini dalam banget. Coba bayangin, setiap setoran kecil yang rutin itu mungkin rasanya sepele. Ya kayak cuma setetes air. Nggak ada artinya. Tapi coba lihat deh, lama-kelamaan tetesan air yang konsisten itu bisa ngelubangin batu paling keras sekalipun. Nah, itulah dia kekuatan dari konsistensi. Sekarang, yuk kita bongkar mitos paling gede di dunia investasi. Mitosnya bilang, butuh modal raksasa buat bisa cuan. Kenyataannya, justru konsistensi itulah raja yang sesungguhnya. Kita bakal buktiin. Terus, mitos kedua yang sering banget bikin orang males. Alah, nabung cepek sebulan doang, emang ngaruh. Ini tuh jebakan psikologis banget. Faktanya, 100.000 yang kamu anggap receh itu, kalau dilakukan rutin, bakal jadi kayak bola salju. Awalnya kecil, tapi makin lama makin ngegulung, makin gede, makin kuat. Oke, udah cukup teorinya. Sekarang kita lihat bukti nyatanya. Di bagian 4 ini, kita bakal pakai studi kasus yang simple banget, kisah dua investor. Ini bakal nunjukin ke kamu betapa jauh bedanya hasil dari dua cara pikir yang beda. Oke, kenalan dulu sama dua tokoh kita. Di sudut kiri ada si Andi. Dia ini tim nunggu momen yang pas. Dia sabar nungguin sampai modalnya kekumpul banyak, baru deh dia hajar sekali doang. Nah, di sudut kanan ada Bima. Dia ini sih konsisten. Dia nggak pakai nunggu-nunggu. Mulai dari yang dia punya, sekecil apapun, tapi dia lakuin itu setiap bulan, tanpa bolong. Yuk, kita intip angkanya. Andi, yang modalnya gede, dia langsung taruh 20 juta di awal. Udah, habis itu stop. Jadi total investasinya ya 20 juta. Beda sama Bima, dia mulainya cuma dari 500.000. Tapi, kuncinya di sini. Dia komit nambah 500.000 lagi setiap bulan selama 10 tahun. Nah, sebelum kita lihat hasilnya nih, coba tebak, siapa yang bakal menang telak? Dan hasilnya bener-bener di luar dugaan. Setelah 10 tahun, dengan asumsi return 10% setahun ya, modal Andi yang 20 juta itu mungkin jadi sekitar 52 jutaan. Lumayan. Tapi Bima, dengan total modal yang disetor bertahap sekitar 60-an juta, portofolionya bisa tembus lebih dari 100 juta. Jauh banget kan? Kok bisa? Ya karena si Bima ini tiap bulan ngasih bensin terus komesin compoundingnya. Ini bukti nyata, waktu dan kebiasaan itu ngalahin modal gede yang cuma sekali. Gimana? Kisah Bima tadi keren banget kan? Nah, sekarang kita geser nih. Dari yang tadinya ngomongin kenapa ini penting, sekarang kita fokus ke gimana caranya biar kamu bisa jadi kayak Bima. Ini dia strategi praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga.
Ini dia peta jalan kamu dibagi jadi 3 fase. Fase pertama, 3 bulan awal. Fokusnya cuma satu, ngebentuk kebiasaan. Udah, itu aja. Pilih nominal yang kecil, yang enteng, yang nggak bakal bikin kamu kangen. Langsung setel auto debit. Nah, masuk fase kedua, 1-3 tahun ke depan. Kebiasaannya kan udah jadi nih. Baru deh pelan-pelan naikin jumlah setorannya. Dan ingat, tetap disiplin, mau pasar lagi hijau atau lagi merah. Terus di fase ketiga, 5 tahun ke atas, wah disinilah keajaiban mulai terjadi. Kamu tinggal duduk manis, biarin kekuatan compounding dan disiplin kamu yang bekerja. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Kalau dari semua obrolan kita tadi, cuma ada satu hal yang boleh kamu ingat. Ingat yang ini. Ini soal ngubah mindset kamu untuk selamanya. Ini dia nih, rangkuman filosofi kita. Investasi itu intinya bukan soal seberapa gede modal awal kamu, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan di dalamnya. Kemampuan buat tetap ada di permainan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, itulah yang jadi pembeda antara pemenang sejati sama yang lain. Sekarang saya mau kamu berhenti sebentar. Bener-bener berhenti dan coba renungin pertanyaan ini. Bayangin hidup kamu 10 tahun dari sekarang, kalau kamu mulai konsisten dari hari ini. Gambar apa yang muncul di kepala kamu? Nah, itulah tujuan yang lagi kita perjuangin. Dan untuk menutup semuanya, ini dia kalimat saktinya. Kecil tapi terus bergerak, itu selalu dan akan selalu mengalahkan yang besar tapi diam di tempat. Jangan pernah, sekalipun, ngeremehin kekuatan langkah kecil yang terus maju. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan, tapi berapa yang bisa kamu mulai hari ini.